Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan rizki yang sedang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Bapak Ibu semuanya yang baru menemukan channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan like-nya agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu channel ini membahas apa, itu channel ini membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah yang insya Allah selalu kita update dan validasinya atau datanya bisa dicek kebenarannya. Nah, demikian Bapak Ibu, pada kesempatan video ini kita akan membahas 15 poin dari keputusan Menteri Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 150 garis miring HUK garis miring 2022 tentang 15 poin ini yang dianggap tidak layak menerima bantuan sosial. Jika 15 poin ini ada pada seseorang, maka seseorang itu akan terputus bantuan sosialnya. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian itu merasa, kok saya tidak pernah mendapat bantuan sosial ya, padahal saya ini seharusnya dapat loh. Atau Bapak Ibu tahu nih tetangga yang sudah cukup loh, sudah mapan ekonominya, tapi kenapa kok masih mendapat bantuan sosial. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa simak video ini sampai habis. Jangan-jangan Bapak Ibu tidak berhak menerima bantuan sosial itu karena masuk menjadi salah satu dari 15 poin berikut ini. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan membacakan 15 poin yang tertuang berdasarkan dari keputusan Menteri Sosial nomor 150 garis miring HUK garis miring 2022 berdasarkan dari video pendamping sosial. Nah, baik, yang pertama itu alamat tidak ditemukan. Jadi apabila ada penerima bantuan sosial yang bansosnya sudah masuk SP2D atau bahkan sudah menerima undangan atau BNBA-nya sudah ada di pihak kabupaten atau kota, tapi pada saat dicari alamatnya KPM ini tidak ditemukan. Nah, nama yang tertera tidak ditemukan, alamatnya tidak ditemukan, maka dipastikan bantuan sosialnya akan hangus, akan hilang Bapak Ibu semuanya. Nah, ini biasanya terjadi bagi seseorang yang biasanya itu sedang bekerja di luar kota atau pergi ke luar kota karena saking di sana kerasan atau bagaimana, di sana membuat KTP baru dan membuat KTP-nya itu lewat calo dan tidak melapor ke ketua RT biasanya. Nah, karena dia itu di kota itu bekerja, maka kosnya pindah-pindah. Nah, ketika kosnya pindah, padahal alamat KTP-nya itu sesuai kos yang lama, maka ketika dicari kok nggak ada begitu ya. Atau karena kos itu sudah direnovasi menjadi hotel begitu, dan di KTP-nya penerima bansos tetap seperti itu, ketika diverifikasi atau dicari oleh pendamping sosial, kok kos ini tidak ada ya, ini adanya hotel ya, maka itu dianggap alamatnya tidak ditemukan dan pasti bantuan sosialnya hangus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, individu tidak ditemukan. Ini mirip dengan yang pertama tadi. Jadi yang kedua ini orangnya yang tidak ditemukan. Ini kalau ini misalkan pindah kos gitu. Nah, kosnya ditemukan, halamannya ini loh, tapi mencari nama si Budi kok nggak ada Budi, adanya namanya lain karena yang kos orang lain, nggak pernah ada di sini namanya Budi. Jadi itu istilahnya tidak ditemukan individunya dan itu bantuan sosialnya juga hangus. Kemudian yang ketiga, ada meninggal dunia. Nah, ini kalau meninggal dunia ini biasanya begini kasusnya. Jika ada suami istri lansia misalkan, nah penerima bansosnya itu atas nama suaminya, kemudian suaminya ini meninggal dunia. Nah, otomatis ini bansosnya akan hangus Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kasihan kalau sebenarnya bahwa istrinya ini itu berhak menerima bansos, berhak menerima bantuan sosial. Kalau seperti ini bagaimana solusinya? Nah, ketika ada seseorang yang meninggal dan yang meninggal itu kebetulan adalah penerima bansos, maka jangan dulu dilaporkan meninggalnya itu ke Dukcapil. Lapor dulu ke pendamping sosialnya atau ke PKH-nya, minta diganti pengurusnya. Artinya namanya biar diganti sama istrinya ini. Jadi kalau sudah pengurusnya itu diganti, maka boleh
meninggalnya dilaporkan ke Dukcapil kan. Karena kalau lapor dulu ke Dukcapil, maka otomatis itu di sistem data akan hilang. Karena meninggal, maka bantuan sosial juga ikut hilang. Mau akan dikasih ke siapa gitu kalau sistem bacanya ya. Maka solusinya adalah diganti dulu pengurusnya. Yang masih satu kakak, harus yang masih satu kakak mengganti pengurusnya itu. Nah, ini berhanya berlaku bagi penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Apabila pengurusnya meninggal dunia, tapi dia masih memiliki anggota keluarga yang terhitung sebagai komponen, maka bisa dilakukan pergantian pengurus sebelum dilaporkan ke Dukcapil. Begitu. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, atau polisi atau Polri. Jadi misalkan nih, Bapak Ibu sekalian menerima bansos. Kemudian Bapak Ibu ini keterima menjadi pegawai negeri, atau misalkan tiba-tiba mendaftar guru PNS dan keterima, maka otomatis bansosnya juga akan hangus. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, memiliki keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI, polisi atau Polri. Itu mirip-mirip ya, cuman yang menjadi ASN, TNI atau Polri ini adalah keluarganya yang masih satu kakak. Misalkan anak Bapak Ibu sekalian tiba-tiba keterima menjadi ASN atau menjadi TNI, itu otomatis bansos yang meskipun atas nama Bapak Ibu sekalian itu juga akan hilang, akan hangus. Kalau begitu bagaimana solusinya? Ya solusinya harus pisah kakak dari yang keluarga yang penerima bantuan itu. Kemudian yang keenam. Yang keenam, sudah mampu dan atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan. Misalnya ini kaitannya dengan status sosial Bapak Ibu sekalian. Jika awalnya status sosialnya itu berhak menerima bantuan sosial, kok tiba-tiba yang tadinya rumahnya itu dari bambu, tiba-tiba rumahnya itu jadi beton, mewah, megah. Kemudian penghasilan dari usahanya sudah banyak. Nah, ini terjadi pergantian status sosial. Orang yang tadinya biasa-biasa menjadi orang kaya, misalkan begitu. Maka di sini juga tidak berhak untuk menerima bansos, atau yang tadinya itu dia menerima bansos maka harus dihapus karena status sosialnya itu sudah ganti, karena ini kan bantuan sosial. Begitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketujuh, pensiunan ASN, TNI atau polisi. Jadi mungkin ada seseorang yang kondisinya sepertinya seharusnya berhak menerima bansos, tetapi ternyata beliau ini adalah pensiunan ASN, TNI atau Polri yang notabene masih dapat uang pensiunan. Nah begitu, ini juga tidak berhak menerima bansos atau bantuan sosial. Pensiunan jenis pekerjaan ini anggota keluarganya yang masih dalam satu keluarga juga dianggap tidak layak menerima bantuan sosial. Jadi kalau ada pensiunan di satu kakak, maka semua anggota keluarga tidak berhak menerima bansos juga. Solusinya sama dengan tadi, dipisah kakaknya, begitu. Kemudian ada yang ketujuh. Yang kedelapan, tadi yang ketujuh ya. Yang kedelapan, memiliki pekerjaan sebagai guru bersertifikasi. Nah, misalkan nih tiba-tiba Bapak Ibu sekalian itu menjadi guru dan bersertifikasi, maka bantuan sosialnya hangus. Nah, guru honorer atau guru bersertifikasi juga termasuk tidak layak menerima bantuan. Nah, guru honorer disebut. Tapi ini masuk pada kriteria yang nomor 9 berikut ini, memiliki penghasilan rutin yang berasal dari APBN atau APBD. Misalnya guru honorer atau honorer daerah lainnya yang penghasilannya dari APBN atau APBD. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya itu guru honorer, bukan ASN, bukan guru sertifikasi, tetapi Bapak Ibu semuanya itu mendapatkan gajinya itu dari uang daerah dan uang negara. Bukan dan atau mendapatkan gajinya itu, honornya itu dari APBN atau APBD, maka juga tidak layak menerima bansos, maka juga dihapus, begitu. Nah, kemudian yang ke-10 itu menolak menerima program bantuan sosial dan PPK. Jadi teman-teman PKH ini kadang-kadang atau beberapa kali menemui orang yang namanya masuk DTKS, namanya itu sudah masuk sebagai penerima bansos, tapi ketika disamperin ke rumah itu
bapaknya atau beliaunya itu bersikeras bahwa beliau itu tidak mampu, beliau itu sudah mampu, tidak perlu mendapat bansos. Nah, kalau banyak orang yang sadar seperti ini, maka insya Allah bansos ini akan segera tepat sasaran, begitu ya. Ini kita tidak memungkiri juga bahwa namanya sistem pasti ada miss-nya ya, kadang tidak tepat sasaran karena data-data yang kurang, begitu. Kadang-kadang ya sudah diverifikasi, habis diverifikasi orangnya tiba-tiba jadi kaya, misalkan begitu. Nah, menolak yang ke-10. Kemudian yang ke-11, penghasilan di atas upah minimum provinsi, kabupaten atau kota. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, misalkan tadinya Bapak Ibu sekalian itu adalah penerima bansos, kemudian Bapak Ibu sekalian itu keterima di perusahaan yang gajinya itu di atas UMK, di atas upah minimum di kabupaten Bapak Ibu sekalian. Misalkan di kabupaten itu upah minimumnya 3 juta atau 4 juta. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan gaji 4 juta. Ya, Bapak Ibu tidak lagi layak menerima bantuan sosial karena dianggap Bapak Ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan primer Bapak Ibu sekalian atau kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian. Karena UMK itu ditetapkan, upah minimum itu ditetapkan berdasarkan dari harga-harga kebutuhan pokok di wilayah itu tuh berapa. Jadi dinilai kebutuhan seseorang hidup dalam 1 bulan itu berapa. Misalkan di UMK Bapak Ibu, UMK-nya itu cuma 3 juta. Berarti ya mungkin di wilayah itu harga pangan itu tidak mahal-mahal amat, harga baju juga tidak mahal-mahal amat. Jadi kebutuhan dalam 1 bulan itu kebutuhan dasar dalam 1 bulan itu bisa tercukupi dengan 3 juta. Makanya UMK ditetapkan 3 juta. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ke-12, terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan, misalnya CV atau PT. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu terdaftar sebagai pengurus PT atau CV, otomatis bansosnya akan dihapus. Jadi kadang-kadang ada yang merasa, loh saya nggak punya PT. Tapi gini, misalkan teman Bapak Ibu sekalian itu ada yang mau membuat PT dan dia tidak bilang, saya pinjam KTP-nya dong, mau saya pakai untuk ini, untuk memenuhi kebutuhan berkas. Dan Bapak Ibu asal meminjamkan aja, tidak tahu itu mau dipakai apa. Ternyata mau dipakai melengkapi kepengurusan PT atau CV. Nah, jika PT itu sudah berdiri jadi, maka otomatis nama Bapak Ibu sekalian itu akan terhapus dari berhaknya menerima bantuan sosial. Ya, kenapa? Karena ini aja sudah bisa mendirikan perusahaan, masa masih harus mendapat bantuan sosial. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Yang ke-13, terdaftar sebagai nakes atau tenaga kesehatan. Yang ke-14, berstatus aktif sebagai perangkat desa. Nah, perangkat desa yang aktif juga tidak layak menerima bantuan sosial. Yang ke-15, sudah menerima bantuan sosial dari selain Kementerian Sosial. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan bantuan sosial dari daerah, dari pemerintah daerah, jadi ya tidak layak mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial dan namanya pasti akan dihapus. Nah, itu tadi 15 poin yang jika terjadi yang dijelaskan tadi itu tidak dianggap tidak layak untuk menerima bansos atau bantuan sosial. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya ya, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa teman-teman PKH itu semuanya, pendamping sosial itu berusaha terus mapping data agar data ini kedepannya itu lebih tepat sasaran. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya merasa saya seharusnya ini menerima bantuan loh, saya tidak termasuk 15 tadi, itu Bapak Ibu bisa mengajukan diri untuk menjadi penerima bantuan sosial. Bisa langsung melalui aplikasi Cek Bansos. Kalau Bapak Ibu merasa tetangga saya ini sudah mapan ekonominya, nggak berhak mendapatkan bansos, Bapak Ibu juga bisa melaporkan itu lewat aplikasi Cek Bansos. Di situ ada nama tetangga, ini udah mapan nih. Bapak Ibu bisa melaporkan bahwa KPM itu seharusnya tidak layak untuk menerima bansos, tentunya disertai bukti-bukti. Dan tenang saja Bapak Ibu sekalian, nama Bapak Ibu sekalian itu akan aman,
tidak akan diketahui oleh akan tersimpan karena itu sifatnya rahasia, privacy. Jadi aman Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian ya. Semoga ini bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Saya doakan yang menonton video ini semoga rezekinya semakin lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.